Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Yasir Fadilah. Saya selalu punya banyak keinginan. Ya mungkin hampir tiap hari keinginan itu selalu bermunculan. Seolah-olah nggak ada habisnya gitu, seolah-olah nggak ada kata cukup yang ada di benak saya. Setelah menyelesaikan keinginan yang pertama, lalu pindah ke keinginan yang kedua, dan seterusnya. Kadang saya bertanya, sebenarnya saya itu butuh nggak sih? Atau sebenarnya saya itu harus mencapainya, atau enggak sih? Lalu saya sadar kalau keinginan itu bakalan terus bertambah gitu. Bakalan terus bertambah selama saya hidup. Makanya saya harus meminimalisirnya. Saya mau berusaha buat meminimalisir keinginan-keinginan itu. Ya, jadi saya memilih mana yang benar-benar esensial, mana yang benar-benar penting, yang juga berkaitan dengan kebutuhan saya. Lalu muncul pertanyaan yang selanjutnya. Apa sih makna cukup buat saya? Nah, pertanyaan itu bikin saya berpikir keras gitu. Bikin saya berpikir keras tentang keseluruhan hidup saya. Jawaban saya saat ini mungkin begini. Saya merasa cukup ketika kebutuhan utama atau kebutuhan pokok saya terpenuhi, aman. Ketika saya bisa makan makanan yang sehat, ketika saya bisa pakai pakaian yang nyaman, ketika saya bisa tidur dengan tenang di rumah yang juga nyaman, dan juga ketika saya tinggal bersama keluarga yang penyayang. Ya, saya nggak menyebutkan benda-benda mahal ya, atau benda-benda mewah. Soalnya begini, saya menginginkannya, tapi belum tentu saya membutuhkannya. Maksudnya, benda-benda mewah itu mungkin bisa menyenangkan, bisa bikin saya senang, tapi belum tentu bisa bikin saya bahagia selama hidup, sepanjang hidup. Karena benda-benda mewah itu kan kualitasnya bisa menurun ya, dari waktu ke waktu. Jadi, apa sesuatu yang nggak akan berkurang kualitasnya? Ya, waktu. Waktu itu kan bakalan terus maju, maju, dan maju. Nggak akan berkurang, nggak akan mundur. Jadi saya cuma mau menyarankan ya, buat eh, kita menggunakan waktu sebaik mungkin. Menggunakan waktu untuk hal-hal yang memang penting gitu. Sekarang saya mau bahas tentang hal-hal yang esensial, yang penting di hidup kita. Ya mungkin bakalan berbeda ya, hal penting menurut kamu dan juga menurut saya. Tapi pasti ada yang samanya nih. Ya, kebutuhan atau hal-hal penting ini bisa jadi seperti bernafas, lalu makan, mencintai dan dicintai, dan juga hidup dengan baik. Saya coba bahas satu persatu ya. Yang pertama, bernafas. Nah, ini kan penting banget ya. Bernafas di sini adalah tentang gaya hidup kita, tentang gimana kita uh, beraktivitas. Apakah aktivitas kita itu sudah bikin kita tambah sehat dan tambah baik atau belum? Nah, sehat di sini juga bisa tentang tubuh kita, atau juga tentang organ-organ yang ada di tubuh kita, yang akhirnya bisa bikin pernafasan kita bisa lebih lancar, lebih baik. Tubuh kamu ibarat rumah pertama. Jadi, jagalah rumah pertama kamu dengan baik, sebaik mungkin. Ya, jalani gaya hidup sehat. Hal penting yang kedua adalah makan. Coba bayangin kalau tubuh kamu adalah mesin. Lalu, makan itu adalah proses pengisian bahan bakar. Nah, kalau bahan bakarnya bagus, otomatis uh, mesin atau tubuh kita ini bisa bekerja dengan bagus, bisa bekerja dengan baik. Jadi, coba jaga pola makan kamu. Apakah makanan kamu itu bisa bikin kamu tambah sehat, atau sebaliknya? Yang ketiga adalah mencintai dan dicintai. Ya, cinta adalah apa yang kita butuhkan. Kita pasti membutuhkan cinta. Ya, cinta ini bisa untuk Tuhan, untuk keluarga, untuk pasangan, bahkan untuk diri kamu sendiri, untuk diri kita sendiri.
Penuhi hidup kamu dengan cinta, hingga akhirnya kamu bisa mencintai hidup kamu. Yang terakhir adalah hidup dengan baik. Hidup dengan baik di sini maksudnya adalah bagaimana kita menggunakan waktu, uang, dan juga energi seefektif mungkin, sebaik mungkin. Jadi, usahakan untuk bisa menggunakan waktu dan uang pada hal-hal yang memang penting, yang memang baik untuk hidup kamu. Dan juga pergunakan energi seefektif mungkin. Kalau kamu udah ngerasa cukup dengan hal-hal tadi, maka kamu bisa selangkah lebih dekat dengan rahasia dari syukur. Ya, karena menurut saya syukur itu bisa bekerja ketika kita udah ngerasa cukup dengan apa yang kita punya. Dan kita bisa bahagia dengan apa yang kita punya. Ketika kita bisa bernafas dengan lancar, ketika kita bisa makan makanan yang sehat, ketika kita bisa tidur dengan tenang dan juga bisa dipenuhi dengan cinta. Ketika hidup kita bisa dipenuhi dengan cinta. Saya juga masih menerapkan hal-hal tadi. Saya masih berusaha buat menerapkan pola hidup sehat, menerapkan gaya hidup sehat, lalu pola makan yang sehat, lalu berusaha mencintai dan juga dicintai, dan juga berusaha hidup dengan lebih baik. Pertanyaannya adalah, apakah saya bahagia dengan hidup saya saat ini? Jawabannya ya. Saya selalu berusaha buat bahagia, karena menurut saya, kebahagiaan itu adalah proses, bukan tujuan. Jadi, gimana caranya saya selalu berusaha buat menjalani proses yang membahagiakan. Ada orang yang bilang kalau hal baik butuh waktu untuk datang. Tapi saya mau coba menambahkan kutipan ini. Hal baik butuh waktu untuk datang, tapi kita nggak harus terus-terusan menunggu. Kita bisa menggunakan waktu kita untuk menghasilkan sesuatu yang baik, hal-hal yang baik setiap hari. Jadi, apakah kamu udah ngerasa cukup sama hidup kamu?